Terkadang sebuah kejadian itu terjadi begitu saja, tanpa ada rencana yang kita susun sebelumnya. Seperti yang terjadi pada diriku dan adik iparku. Kita menjalin sebuah hubungan, bahkan kita sampai melakukannya. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, tapi keinginanku yang begitu besar mengalahkan segalanya. Sehingga kita terhimpit pada situasi yang seperti ini. Tak kupungkiri kalau aku merasakan hal yang lebih dibanding dengan suamiku sendiri. Aku merasakan hal yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kesepian, mungkin itulah yang mendorongku untuk berbuat seperti ini. Karena dia harus pergi jauh untuk bekerja. Perkenalkan, namaku Gisel. Umurku 25 tahun. Aku memiliki wajah yang cukup cantik. Tinggiku 170 cm. Rambut lurus panjang, hidung mancung. Banyak cowok yang terkesima melihatku. Aku dulu jadi kembang desa. Banyak cowok yang mendekatiku, ingin jadi pacarku. Namun pilihanku jatuh ke Mas Dio. Dia temanku waktu SMA. Mas Dio orangnya ganteng, bertanggung jawab, dan dia juga tegas. Singkat cerita, aku menikah dengan Mas Dio. Aku senang sekali karena mendapatkan pria pujaan hati. Kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan semestinya. Mas Dio bekerja di salah satu perusahaan besar di kotaku tinggal. Dengan gaji yang cukup lumayan besar, hingga kehidupan kami pun berkecukupan. Soal kehidupan ranjang, kami pun berjalan penuh cinta. Malah aku yang duluan sering minta. Oh ya, kami tinggal beda kota dengan orang tua kami. Mas Dio punya adik laki-laki yang baru saja lulus SMA. Namanya Dilan. Orang tua Mas Dio minta agar Dilan dicarikan kerja karena setelah lulus SMA masih menganggur. Dengan segala cara dan upaya, Mas Dio mencarikan kerja untuk Dilan. Dan akhirnya dapat kerja juga. Dilan dapat kerja di salah satu pabrik di kotaku. Karena rumah Dilan jauh dari pabrik dan berada di luar kota, Dilan pun tinggal di rumah kami. Sehingga di rumah kami tinggal 3 orang, aku, Mas Dio, dan Dilan. Ada yang beda setelah Dilan tinggal di rumah kami. Jadi lebih ramai dan ada teman ngobrol. Namun ada yang beda dengan kehidupan asmara kami, yang biasanya kita bisa melakukan di ruang tamu, di dapur, di kamar mandi. Sekarang hanya bisa kita lakukan di kamar tidur saja. Dilan orangnya cukup ganteng juga, tidak kalah ganteng sama Mas Dio, kakaknya. Aku pernah nanya ke Dilan soal pacar. Ternyata dia selama ini belum punya pacar.
Cerita ini berawal ketika Mas Dio, suamiku, ditugaskan oleh kantornya untuk mengurusi kantor cabang yang ada di luar kota selama 2 minggu. Waktu itu Mas Dio ngajak aku untuk ikut, tapi aku ndak mau. Kasihan si Dilan di rumah sendirian. Hari-hari awal ditinggal Mas Dio, tidak ada sesuatu hal yang aneh. Namun lama-kelamaan karena sering ngobrol berdua dengan Dilan, aku mulai ada rasa. Rasa itu muncul tanpa disengaja. Terkadang aku merasa bersalah dengan Mas Dio, tapi rasa itu tak bisa aku hindari, apalagi pas di rumah sendiri. Aku pun memberanikan diri bilang ke Dilan tentang rasa yang ada dalam diriku. Dilan kaget luar biasa, tapi lama-kelamaan setelah aku jelasin, dia mengerti dan bisa menerima. Akhirnya kita jalani hubungan ini tanpa sepengetahuan Mas Dio. Kita pun melakukannya, dan ini sungguh luar biasa sekali. Aku yang biasanya melakukan setiap hari dengan Mas Dio, suamiku, aku kesepian ditinggal Mas Dio. Dilanlah yang bisa menggantikannya. Hubungan ini berjalan selama 2 tahun tanpa sepengetahuan Mas Dio. Waktu itu Dilan di PHK dari tempat kerjanya, dan dia balik lagi tinggal sama orang tuanya. Semenjak itu kita hanya bisa teleponan tanpa ada pertemuan. Aku mulai sadar kalau hubungan ini salah. Terkadang aku menangis sendiri, menyesal telah mengkhianati Mas Dio.